Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini sama-sama kita akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema Carilah Tuhan bukan berkatnya. Mari sama-sama kita buka dalam Mazmur pasalnya yang ke-14 ayatnya yang kedua. Di situ firman Tuhan berkata, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jutaan orang Kristen menghabiskan seluruh waktu mereka untuk sibuk meminta apa yang harus Tuhan berikan kepada mereka, tetapi tidak punya waktu untuk mencari Tuhan. Ketika kita berdoa, kita meminta kesembuhan dan pemulihan, itu sah-sah saja meminta mujizat. Tetapi pada akhirnya seharusnya Tuhanlah yang kita cari, bukan mujizatnya, pertanda berkat, atau karunia-karunia Tuhan lainnya. Nah, doa kita seharusnya begini, Tuhan, aku membutuhkan Engkau, aku ingin mengenal Engkau. Ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan segalanya. Tuhan memberi janji dalam Alkitab tentang mereka yang mencari Dia. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Itu dalam 2 Tawari 7 ayatnya yang ke-14. Kita baca juga dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-17, di situ berkata, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama mencari Tuhan, bukan mencari berkatnya saja. Itu artinya, apakah kita akan mendapatkan jawaban yang kita inginkan atau tidak? Kita akan menemukan sukacita dari kita mengenal Allah yang lebih baik. Mari kita punya kerinduan untuk kita mengenal pribadi Yesus lebih dan lebih lagi. Apakah kita akan mendapatkan apa yang menurut kita terbaik untuk kita atau tidak? Kita akan puas dengan apa yang menurut Tuhan terbaik untuk kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, namun mari kita mau sama-sama fokus kepada firman Tuhan di pagi ini. Tuhan berkata bahwa orang yang mencari Tuhan, Dia akan memberkati. Jangan kita mencari Tuhan itu dari suka-suka kita saja, senggang kita setelah kita selesai bekerja, ataupun kita mengulur waktu untuk kita scroll sosial media. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan sekali kita mempermainkan Tuhan, apalagi kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Mari kita mau taat sama-sama untuk kita mengenal Kristus. Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang sangat luar biasa, saudaraku. Kita juga bisa lihat, saudara, ketika Tuhan itu memberi makan 5.000 orang, 5.000 laki-laki. Dan di situ Yesus sangat peduli untuk memberkati ketika Ia melihat orang banyak yang sedang lapar dan Dia memberi makan, saudara. Tetapi makanan yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu dipersembahkan dari seorang anak kecil, dan Ia menyuruh semua orang itu duduk. Lalu Ia mengucap syukur dan membagi-bagikan roti dan 2 ikan tersebut. Mujizat pun terjadi. Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, sehingga apa? Semua orang itu dapat makan dan kenyang, dan masih ada potongan-potongan yang lebih sebanyak 12 bakul. Nah ini, saudara, banyak orang itu mencari berkat, bukan sungguh-sungguh percaya kepada Sang Pemberi berkat. Orang banyak telah diberkati dan mereka pada waktu itu telah mengikuti Yesus sampai ke Kapernaum. Dalam cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini, Tuhan Yesus tahu mengapa mereka datang kepadanya. Mereka datang dengan perut lapar, mereka dipuaskan makan roti, saudaraku, dan bukan mereka datang kepada Yesus, bukan mencari pribadi Yesus. Nah ini, saudaraku, Tuhan Yesus menghendaki agar orang-orang percaya kepadanya bukan sekedar mencari berkatnya saja, tapi Tuhan mau untuk kita sungguh-sungguh melekatkan diri dengan Dia. Itu sebabnya Yesus berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
kuberikan untuk hidup dunia, itu dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-51. Hanya orang-orang percaya kepada Yesus yang beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus tidak mengabaikan kebutuhan jasmani manusia, tetapi Ia menghendaki agar manusia tidak hanya memperhatikan kebutuhan jasmani. Dan Yesus mau manusia itu perlu makanan yang hidup, tetapi Ia tidak hidup untuk makan saja, tetapi hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar makanan yang seharusnya dicapai oleh manusia. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Mari saudara, kita percaya kepada Yesus bukan mencari berkatnya saja. Memang orang percaya kepada Yesus akan beroleh berkat, baik berkat jasmani dan sementara maupun berkat rohani yang hidup yang kekal. Tetapi jangan hanya berkat-berkat itu yang dicari dan diutamakan, melainkan Tuhan sendiri serta kehendaknya yang harus kita dahulukan. Ia menghendaki agar kita percaya kepadanya dan kita berkarya untuk kemuliaannya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita, menuntun jalan setiap kita agar kita mau sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencari pribadinya, bukan mencari berkatnya. Kejar hati Tuhan, dan di situ kita akan menemukan berkat-berkat, baik itu jasmani maupun rohani. Tuhan tambahkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.